Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu takut dengan kemunafikannya. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat suatu majelis yang di dalamnya terdapat para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keindahan surga kepada sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan akhirat, bagaimana keadaan di dalam kubur, bagaimana keadaan ketika di padang mahsyar, bagaimana keadaan yaumul hisab, bagaimana manusia ketika melewati jembatan Sirat, dan bagaimana keadaan di neraka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat-sahabatnya, sehingga sahabatnya yang mendengarkan ini menjadi tersentuh. Air mata sahabat bercucuran dan seolah-olah akhirat nampak di depan mata, kubur nampak di depan mata, surga yang begitu indah yang diceritakan Nabi seolah-olah nampak di hadapan mereka, dan siksa daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu nyata di hadapan para sahabat. Sampai-sampai para sahabat ini meneteskan air matanya. Subhanallah, hidayah. Setelah selesai daripada majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat pun pulang ke rumah masing-masing. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya dan berkumpul dengan anak istrinya. Kemudian sahabat Sayyidina mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anaknya dan bercumbu dengan istrinya. Pengaruh suasana ketika di rumah bercanda dengan anak-anaknya, dengan istrinya membicarakan perkara dunia, menyebabkan suasana yang aku dapatkan dari majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai sirna. Ketika bersama majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini merasakan imannya naik. Tetapi berbanding terbalik ketika sahabat ini berada di rumah, maka terlintas dalam pikiran Sayyidina Hanzalah, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sayyidina Hanzalah berkata dalam hatinya, "Kamu adalah munafik. Kamu telah menjadi munafik, wahai Hanzalah." Karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan imanmu naik dan keadaanmu sesampainya di rumah berbanding terbalik. Kemudian Sayyidina Hanzalah keluar daripada rumahnya dalam keadaan menyesal dan sedih sampai berkata, "Hanzalah, kamu munafik. Hanzalah, kamu telah menjadi
orang munafik. Subhanallah, hidayah. Sehingga orang-orang yang mendengarkan, yang melihat daripada Sayyidina Hanzalah merasa aneh. Apa yang terjadi dengan Sayyidina Hanzalah mengatakan seperti itu? Kemudian Sayyidina Hanzalah berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Hanzalah mengatakan, Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Mendengar daripada perkataan sahabatnya itu, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, Subhanallah, wahai Hanzalah, apa yang kamu katakan itu? Kemudian Sayyidina Hanzalah menceritakan keadaannya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, ketika saya berada di majelis baginda Nabi Muhammad SAW, saat beliau menceritakan tentang surga dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata, sehingga imanku semakin naik ya Abu Bakar. Namun ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak-anakku dan istriku, berbicara tentang harta dan berbicara tentang dunia, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah SAW telah terlupakan. Seolah-olah saya ini adalah orang yang munafik, wahai Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyaut daripada apa yang telah diceritakan oleh sahabatnya, yaitu Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Wahai Hanzalah, apa yang kamu rasakan itu sama aku pun merasakan demikian. Hal itu pun terjadi kepadaku, wahai Hanzalah. Subhanallah, hidayah. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Aku telah menjadi munafik. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Hanzalah, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan itu, wahai Hanzalah? Kemudian Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu menceritakan keadaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jika kami berada di dalam majelismu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, iman kami semakin naik, seolah-olah keduanya nampak di depan mata kita. Akan tetapi ya Rasulullah, jika kami berpisah denganmu, kemudian bercanda dengan anak istri kami dan sibuk dengan pekerjaan rumah, membicarakan perkara dunia, semuanya terlupakan. Subhanallah, hidayah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu.
Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan imanmu saat engkau menyertai majelisku ini adalah sangatlah langka, sangatlah sedikit. Kadang keadaan iman itu naik, kadang keadaan iman itu bisa turun. Subhanallah, betapa tinggi perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan ketika bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyangka bahwa diri mereka telah munafik. Hal inilah yang terjadi pada dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang khuruj fisabilillah, berkumpul dengan orang-orang soleh, membicarakan tentang kebesaran Allah, suasana agama ada padanya, iman mereka akan naik. Tetapi setelah mereka wafsi, mereka pulang ke rumah masing-masing, imannya melehoy. Subhanallah, hidayah. Alhamdulillah, arep disapret yang ono, ora yang ono, ditonton yang ono, ora yang ono. La ilaha illallah.